Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Revin Kasimatupang, NPM 2251097. Video ini saya buat guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Selamat menyaksikan. Perkara pidana yang saya ambil adalah pembunuhan satu keluarga di Kota Bekasi, di mana seorang pemuda menghabisi satu keluarga secara terang-terangan. Langsung saja kita ke kronologinya. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Haris Simamora atas kasus pembunuhan yang ia lakukan dan yang menjeratnya, di mana pada 12 November 2018 di Kota Bekasi, Jawa Barat, dia membunuh keluarga Daperum Nenggolan. Dia juga mengaku telah membunuh Daperum Nenggolan dan istri menggunakan linggis. Sementara kedua anaknya dihabisi dengan dicekik hingga tewas. Haris juga terbukti bersalah atas pasal 340 KUHP pidana dan pasal 363 ayat 1. Majelis hakim menyatakan Haris divonis hukuman mati atas kejahatannya itu. Lalu jika dikaitkan pada perspektif aliran hukum kodrat adalah perspektif yang hubungannya kepada Tuhan dan hukumnya bersifat mutlak. Perspektif ini juga bersifat universal, di mana berlaku di semua tempat. Menurut Aristoteles, perspektif ini berlaku atas penetapan penguasa atau hukum yang tidak bergantung atas pandangan manusia. Jika dikaitkan dengan kasus Haris Simamora, maka hukuman yang ia dapat dengan apa yang ia perbuat merupakan secara tidak langsung takdir Tuhan yang adil, di mana bisa dikatakan nyawa ganti nyawa, dan itulah yang terjadi. Yang kedua, perspektif aliran hukum positivis, di mana perspektif yang hukumnya berasal dari perintah penguasa yang berdaulat. Perspektif ini juga bisa menyelesaikan perselisihan. Menurut Hans Kelsen, hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, namun hukum mengatakan apa yang seharusnya terjadi. Jika dikaitkan pada kasus Haris Simamora, perspektif ini sudah mampu untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut karena sudah seharusnya perkara pidana yang ia lakukan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat. Selanjutnya, perspektif aliran hukum sosiologis yang mengatakan hukum adalah gejala masyarakat. Hukum juga tidak bergantung pada penguasa, namun kenyataan sosial. Nah, jika kita kaitkan kepada kasus Haris Simamora, maka penegakan hukum yang diberikan sudah setimpal dengan apa yang ia perbuat. Walaupun nyawanya sendiri tidak sangat cukup untuk menggantikan nyawa yang sudah ia habisi. Karena 1 dibanding 5 nyawa itu sangat belum cukup seharusnya. Lalu ada perbandingan ketiga perspektif. Jika menurut perspektif aturan hukum kodrat, hal yang mendasar adalah tergantung dari apa yang kita perbuat. Jika itu jahat yang kita lakukan, maka hukuman yang kita dapat pun jahat. Sebaliknya, jika baik, maka kita pun akan mendapatkan yang baik. Jika menurut perspektif aliran positivis, dijelaskan dengan tegas, ada mengatakan hukum menyelesaikan permasalahan. Nah, jika menurut perspektif aliran sosiologis, hukum berlaku dari perilaku masyarakat itu sendiri, dari perilaku pelaku itu sendiri, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Lalu kesimpulannya, saya menyimpulkan berdasarkan analisa saya dan perbandingan yang sudah saya buat berdasarkan 3 perspektif, pendapat saya, kasus perkara pidana ini akan lebih cocok dipakai aliran positivisme dan sosiologi, dikarenakan penegakan hukumnya sudah pasti adil dan sesuai dengan perkaranya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai perkara pidana yang saya ambil dan memenuhi nilai ujian UAS akhir semester saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih.